Waalaikumsalam. Mbak Rinda ya? Iya Bu. Silahkan masuk Mbak. Masih Bu. Iya. Bisa duduk di sini ya Bu. Iya boleh. Silahkan duduk dulu yang nyaman. Ya, sudah nyaman? Sudah. Baik. Bagaimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Tadi habis mata pelajaran apa Mbak? Tadi matematika peminatan Bu. Sama Bu Sania ya? Iya betul. Panas-panas kayak tadi. Matematika peminatan gimana Mbak? Seru sih Bu, soalnya saya suka matematika. Oh, tadi udah makan sebelum kesini? Sudah Bu, tadi waktu istirahat kedua saya sempat makan ke kantin sama teman-teman. Alhamdulillah, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Rindang sudah datang ke sini sesuai kesepakatan kita kemarin ya Mbak. Kita kan kemarin sepakat di depan koperasi siswa untuk melakukan konseling pada hari ini setelah pulang sekolah. Baik, Mbak Rindang sebelumnya sudah pernah konseling ya? Iya Bu, sudah pernah. Karena waktu itu konsultasi untuk perguruan tinggi gitu Bu. Ya, jadi sejauh ini sudah tahu apa itu konseling ya Mbak? Iya Bu, sudah. Ya, sudah, tidak usah Ibu jelaskan lagi ya. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai sesi konseling ada beberapa hal yang harus kita sepakati dan itu ada di lembar info konseling. Coba bisa diperhatikan. Jadi pada hari ini itu kita akan melakukan konseling. Nah, konseling ini Mbak Rindang sudah tahu sendiri apa itu konseling. Lalu dalam konseling di sini Ibu sebagai konselor dan Mbak Rindang sebagai konseli. Di sini Ibu hanya sebagai fasilitator saja. Jadi untuk nantinya Mbak Rindang akan melakukan apa terkait masalahnya Mbak Rindang, itu nanti Mbak Rindang sendiri yang menentukan ya. Iya Bu. Lalu nanti Mbak Rindang pada saat sesi konseling silahkan untuk menceritakan apapun yang Mbak Rindang ingin ceritakan kepada Ibu. Tidak usah sungkan, tidak usah takut untuk dijudge, dan juga tidak usah takut kalau Ibu akan membocorkan kepada guru yang lain karena di sini sudah jelas dijamin kerahasiaannya. Nanti di saat sesi konseling jika Mbak Rindang ingin menangis, jika Mbak Rindang ingin marah, Mbak Rindang diperbolehkan, sangat diperbolehkan sekali. Namun nanti masih tetap dalam batas yang wajar. Kalau nanti menangis di sini masih ada tisu. Kalau nanti ingin minum pun di sini sudah disediakan air minum ya Mbak. Iya Bu. Untuk layanan konseling individual pada sore hari ini, kalau kita sepakati 45 menit bagaimana Mbak? Iya Bu. Boleh. Boleh? Boleh. Ya sudah. Kalau seperti itu silakan bisa ditandatangani dulu ya Mbak, lembar info konseling. Sudah. Baik, terima kasih ya Mbak. Jadi pada hari ini kita akan melakukan sesi konseling. Tujuan dari sesi konseling pada hari ini itu nanti bisa menyelesaikan masalah yang Mbak Rindang alami. Harapannya supaya jika dalam waktu ke depan Mbak Rindang punya masalah yang sama, Mbak Rindang nanti bisa menyelesaikan masalah ini secara mandiri terlebih dahulu. Begitu ya Mbak? Iya Bu. Baik, sekarang Mbak Rindang boleh menceritakan apa yang ada di pikiran Mbak Rindang, perasaan Mbak Rindang, dan apa yang sedang dialami oleh Mbak Rindang. Ibu akan dengarkan. Santai saja. Iya. Jadi tuh saya merasa ini loh Bu, nggak percaya diri dengan kemampuan saya. Entah itu dalam hal apapun gitu. Karena ini Bu, karena saya berdasarkan apa yang saya alami itu ketika saya jadi, kan sekarang saya masih jadi pengurus di Paskib ya Bu, Paskibra. Nah saya jadi sekretaris Bu. Nah saya tuh sudah melakukan job desk sekretaris ya sebagaimana mestinya gitu loh Bu, kayak biasanya lah membuat presensi, membuat surat menyurat seperti itu. Nah tetapi kadangkala bahkan mungkin sering ya Bu, setiap latihan itu
itu tuh ketika saya meminta tolong ke teman-teman lain untuk presentasi gitu, mereka tuh enggan gitu loh Bu, dan mereka dengan mudah bilang gampang nanti aja gitu. Terus ada juga yang pernah bilang kalau presentasi nggak penting, nanti juga ditandatanganin sendiri di akhir bisa gitu. Nah itu yang buat saya ngerasa kayak berarti selama ini usaha saya tuh nggak dihargai ya gitu. Terus kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan besar dari Paskib, misalnya kegiatan diklat, kegiatan dinner, kegiatan reuni dengan alumni gitu, itu kan membutuhkan kepanitiaan kan Bu. Nah itu di situ saya sebagai sekretaris itu tidak pernah dilibatkan menjadi sekretaris gitu. Jadi selalu di rolling dapat bagian divisi yang bukan saya gitu. Karena kan di sekretaris itu kan ada dua, saya sekretaris umum dan salah satu teman saya sekretaris satu. Yang selalu jadi sekretaris itu teman saya sekretaris satu itu Bu. Jadi saya tuh selalu dilibatkan di divisi yang lain selain sekretaris. Jadi sejauh ini saya tuh cuman bisa mengurusi hal-hal yang sederhana gitu loh, misalnya presensi, lalu surat-surat izin kegiatan itu juga masih saya. Cuman kalau misal sampai proposal, lalu surat izin kegiatan besar yang membutuhkan persetujuan tanda tangan, TU, Wakasek dan sebagainya, itu saya nggak tahu alurnya gitu loh Bu. Padahal saya pun tahu, tapi hanya sekilas karena kebetulan si sekretaris satu ini yang bertanya kepada saya gitu. Jadi saya dari situ saya mulai merasa kalau saya tuh nggak dihargai gitu sama teman-teman saya yang di Paskib gitu. Nah ini berpengaruh juga ke gimana saya akhirnya bergaul dengan orang lain gitu. Saya jadi nggak percaya diri sama kemampuan saya sendiri gitu. Oh ya, baik. Jadi dari sini Ibu bisa menyimpulkan kalau Mbak Rindang itu mempunyai masalah tidak percaya diri, tidak percaya dengan kemampuan Mbak Rindang sendiri karena masalah tadi. Betul begitu ya Mbak? Iya Bu, betul. Lalu seberapa sering Mbak Rindang itu punya pemikiran seperti itu? Karena dulu waktu awal-awal jadi sekretaris kan masih rajin ya, misalnya presensi itu masih rajin. Tapi lama-kelamaan kan jadi mudah menggampangkan kayak gitu. Jadi saya mulai merasa nggak dihargainya itu ya semenjak kapan ya Bu, itu latihan setelah jadi pengurus. 3 minggu setelah jadi pengurus itu mulai kelihatan gitu, mulai tidak dihargai gitu. Nah seberapa sering, karena kita latihannya sepekan itu 3 kali, jadi ya selama itu saya ngerasa kayak nggak dibutuhin, nggak dihargain gitu. Nah itu jadinya berpengaruh ke bagaimana saya ke teman-teman yang lain di luar Paskib gitu loh, di teman-teman sekelas juga. Jadi seberapa sering ya, sering sekali seperti itu Bu. Sekali kalau di kelas gitu. Kalau di kelas gimana Mbak? Ya sama sih Bu, kalau misalnya kan saya suka matematika ya Bu, dan kebetulan saya memang bisa gitu, karena apalagi saya juga les. Nah kadang kalau misalnya teman saya itu ada yang tanya kayak gitu, saya tuh percaya diri gitu loh Bu. Untuk awalnya saya selalu percaya diri untuk ngajarin teman saya gini gitu. Tapi gara-gara peristiwa itu yang di Paskib itu, saya jadi ngerasa apa jangan-jangan selama ini saya ngajarin teman-teman nggak serak gitu ya sama apa yang saya ajarkan. Jadi saya ikut akhirnya kebawa untuk nggak percaya diri dengan cara saya mengajari teman saya gitu. Gitu. Baik, lalu menurut Mbak Rindang, penyebab masalah yang Mbak Rindang alami itu apa? Maksudnya kan ini kan tadi soal percaya diri sudah jelas ya penyebabnya, karena di sekretaris itu di organisasi Mbak Rindang merasa tidak dibutuhkan. Lalu Mbak Rindang tahu nggak penyebab masalah yang Mbak Rindang merasa tidak dibutuhkan itu apa? Saya sebetulnya nggak tahu karena ketika misalnya di plotting gitu kan Bu, nah habis itu ya udah saya tuh terima gitu Bu, karena saya tuh takut kalau misalnya saya protes, loh kok aku di sini sih. Saya tuh pernah ingin tanya tapi saya nggak berani karena takutnya ketika saya protes, misalnya ya nggak protes sih, maksudnya saya tanya kenapa kok saya nggak dijadiin sekretaris satu kali aja gitu. Saya tuh takut kalau saya tuh dianggap melebih-lebihkan sebuah masalah gitu loh Bu, karena kan dari masalah presensi aja mereka tuh menggampangkan gitu loh Bu. Apalagi kalau misalnya saya protes masalah yang seperti ini, takutnya mereka tuh malah semakin merendahkan saya gitu loh. Gitu aja protes kayak gitu loh Bu, saya takutnya seperti itu. Makanya
saya nggak bertanya dan belum coba untuk bertanya kenapa saya nggak bisa dijadikan sekretaris satu kali aja gitu. Seperti itu ya Mbak. Saya paham bagaimana perasaan Mbak Rindang ya, yang mungkin merasa tidak dihargai lalu juga tidak percaya diri. Lalu dari cerita Mbak Rindang tadi nih, Ibu itu ada menemukan ada dua masalah yang Mbak Rindang alami di sini. Yang pertama, Mbak Rindang itu merasakan kalau Mbak Rindang merasa tidak dihargai dengan teman-teman satu organisasi, padahal Mbak Rindang sudah berusaha sebaik yang Mbak Rindang bisa. Yang kedua itu Mbak Rindang merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya Mbak Rindang. Nah, dari dua masalah ini, menurut Mbak Rindang mana yang perlu untuk segera diselesaikan terlebih dahulu? Yang merasa tidak dihargai itu sih Bu sebenarnya, karena kan itu jadi berpengaruh ke ketidakpercayaan diri saya itu tadi Bu. Baik, jadi kita spesifikkan kalau ini lebih kepada masalah yang Mbak Rindang tidak dihargai oleh teman-teman Mbak Rindang. Jadi sebelumnya Ibu mau tanya nih, seberapa sering sih Mbak Rindang itu nggak dihargai gitu? Maksudnya tadi kan sudah bilang dalam sepekan, dalam rapat. Nah, selain itu apakah ada hal lain lagi yang Mbak Rindang itu merasa tidak dihargai oleh orang lain? Di luar konteks organisasi atau gimana? Iya, boleh di luar konteks, boleh di saat organisasi. Merasa tidak dihargai kalau di luar konteks organisasi, saya belum pernah merasa itu. Tapi kalau lebih seringnya yang di organisasi itu sih Bu, kayak apa ya, apa-apa tuh kenapa kok yang di apa ya, yang di misalnya yang dilirik itu cuman salah satu sekretaris aja gitu, sedangkan saya tuh udah berusaha approach gitu loh, tapi enggak di notice, enggak di oh iya kamu udah gini-gini ya gitu, itu enggak pernah gitu Bu. Jadi ya itu sih kalau di lingkup organisasi, tapi kalau yang di luar organisasi itu saya merasa belum. Gitu. Jadi lebih ke yang difokuskan di organisasi itu ya Mbak, yang sangat berpengaruh. Lalu bentuk-bentuk dari ketidak dihargainya Mbak Rindang selain yang masalah presensi tadi, itu apa, ada hal lain lagi? Itu sih Bu, kalau misalnya saya kan misalnya di sebuah kegiatan, panitia kegiatan kan saya bukan sekretaris. Nah itu saya di divisi lain, itu pun saya bukan kepala divisinya gitu, jadi saya cuma staff. Nah ketika saya misalnya berusaha untuk mengusulkan sesuatu, tapi itu kadang nggak didengar gitu loh Bu. Jadi kayak ya udah diabaikan, terus langsung lanjut ke pendapat orang lain gitu loh. Jadi seolah saya tuh ada dan tiada gitu loh Bu. Jadi padahal saya tuh udah berusaha untuk aku udah berusaha untuk kontribusi, tapi kenapa nggak pernah diiyain atau setidaknya kamu dengerin deh gitu. Misalnya pendapat saya, oh iya boleh di note dulu ya, pendapat lain gitu loh Bu. Maksudnya saya tuh pengennya ya karena ini apa ya, musyawarah misalnya seperti itu, saya tuh juga mau didengerin gitu loh, tapi kenapa pendapat saya itu tuh selalu kayak di skip gitu loh Bu. Padahal ya mungkin kalau memang mereka merasa bahwa pendapat saya itu tidak bagus, misalnya menimbulkan banyak kerugian, kan misal bisa dibahas gitu loh, tapi itu sama sekali tidak dibahas. Jadi saya merasa tidak dihargainya seperti itu, sama seperti itu. Seberapa sering Mbak Rindang merasa tidak dihargai dalam pemikiran Mbak Rindang itu? Maksudnya apakah sesering itu? Kalau menurut saya sering karena ya interaksinya dengan teman-teman Paskib itu cukup banyak dibandingkan dengan yang lain gitu. Kalau waktu pas Mbak Rindang merasa tidak dihargai, itu Mbak Rindang biasanya ngapain waktu itu? Sebenarnya saya ketika misalnya saya berpendapat gitu ya, pendapat gitu, terus ternyata di skip gitu, saya masih berusaha untuk ngasih pendapat lain. Tapi setelah kalau misalnya udah 2 kali itu ditolak dalam 1 kali rapat itu, udah saya cuma diam Bu. Jadi ya saya hanya berusaha untuk mendengarkan dengan baik, seperti itu. Saya hanya berusaha untuk mencatat poin-poin pentingnya seperti apa gitu. Jadi saya tetap melaksanakan tugas saya sebagai sekretaris, tapi kalau misalnya tidak didengarkan ya sudah. Tapi saat Mbak Rindang tidak didengarkan itu, apa Mbak Rindang punya rasa marah? Bukan marah ya Bu, tapi lebih ke kecewa gitu loh Bu, kayak kenapa kok nggak didengerin ya gitu, apa saya tuh
bahasanya kurang halus atau bagaimana, kan saya juga nggak tahu ya jadinya, karena benar-benar sama sekali nggak dibahas gitu loh. Jadi saya tuh antara kecewa dengan diri saya sendiri dan kecewa dengan teman saya gitu. Menurut Mbak Rindang, seberapa penting sih masalah ini? Maksudnya seberapa penting penghargaan dari orang lain di organisasi Mbak Rindang sampai ini itu bisa menjadi sebuah masalah Mbak Rindang hingga Mbak Rindang sampai tidak percaya diri ya? Itu seberapa penting sih ini kok bisa jadi masalah? Gitu. Oh, kalau menurut saya penting sih Bu, karena apa ya, kan kita udah mengusahakan gitu loh Bu. Kan kita juga pengennya organisasi sama-sama berkembangnya, nggak cuma organisasinya tapi kan SDM-nya juga gitu. Nah, dengan ada appreciate untuk masing-masing anggota itu tuh bikin kita makin semangat untuk ngasih yang terbaik gitu loh buat organisasi. Nah, maka dari itu saya ngerasa kalau perasaan dihargai itu penting buat saya gitu, karena yaitu kalau saya merasa dihargai, otomatis saya juga akan lebih meningkatkan kinerja saya, walaupun selama ini tidak dihargai saya tetap berusaha gitu loh Bu. Tapi kan maksudnya saya tuh cuma pengen dihargain, itu aja sih Bu. Begitu ya, baik. Lalu Mbak, setelah tadi saya dengar dari cerita-ceritanya Mbak Rindang, lalu Mbak Rindang itu apakah Mbak Rindang bisa mengontrol respon orang lain terhadap Mbak Rindang? Nggak bisa sih Bu sebenarnya, karena kan ya kan orang lain, saya gitu, jadi saya nggak bisa mengontrol hal itu gitu Bu. Lalu kalau nggak bisa mengontrol itu, kenapa Mbak Rindang merasa kenapa kok aku nggak dihargai gitu? Karena saya merasa ini Bu, kalau misalnya saya berpikiran kenapa ya, itu tuh mungkin saya tuh pengen tahu sebenarnya yang salah itu siapa gitu, saya atau orang lain. Kalau memang saya, maksudnya biar disampaikan gitu loh Bu, jadi saya bisa evaluasi diri. Tapi kan kalau maksudnya ini nggak tahu ya Bu siapa yang salah, ini tuh saya salah nggak sih, jadi saya sendiri yang bertanya-tanya gitu loh Bu akhirnya. Jadinya saya bingung, dan saya bingung harus bersikap bagaimana, seperti itu Bu. Lalu, apakah Mbak Rindang sudah pernah bertanya kepada teman-teman satu organisasi Mbak Rindang? Belum sih Bu, belum bertanya alasannya gitu ya Bu. Ya. Alasannya saya belum bertanya sih Bu, karena ya itu tadi, saya merasa kok saya takut kalau misalnya saya bertanya mereka nganggap bahwa saya tuh membesar-besarkan masalah gitu sih. Mbak Rindang punya pemikiran kalau teman-teman Mbak Rindang itu menganggap kalau Mbak Rindang bertanya itu membesar-besarkan masalah dari mana? Dari pikiran saya sendiri sih Bu sebenarnya, karena saya juga kan belum tanya langsung gitu ke mereka apa penyebabnya gitu. Lalu kalau belum tanya langsung, kenapa kok Mbak Rindang bisa takut? Padahal kan belum dicoba, kenapa sudah takut duluan gitu loh Mbak? Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa saya mengutarakan pendapat saja tidak dihargai gitu loh Bu. Apalagi kalau misalnya saya bertanya masalah seperti ini, nah itu saya takut kalau malah makin diacuhkan, makin diabaikan, seperti itu Bu. Baik. Bukankah selama ini kalau Mbak Rindang itu bertanya mungkin ya, selama ini kan mereka tidak menghargai Mbak Rindang. Ada nggak kemungkinan kalau Mbak Rindang bertanya yang lebih serius, kenapa sih kamu kok selama ini kayak gini ke aku ada salah? Itu ada kemungkinan nggak mereka jadi mereka jadi sadar? Saya belum tahu sih Bu ada kemungkinan atau enggak, karena saya belum tahu ada kemungkinan karena saya ngerasa kalau mereka tuh mudah meremehkan gitu loh. Ya, jadi mereka udah terbiasa mungkin tidak menghargai saya gitu, jadi ya itu sih yang saya pikirkan. Apakah saat Mbak Rindang membicarakan itu Mbak Rindang punya landasan yang kuat kalau mereka itu suka meremehkan orang? Ya dari rapat-rapat sebelumnya gitu Bu, bukan meremehkan orang secara umum, bukan hanya saya gitu ya Bu ya, tapi lebih ke saya. Nah, kalau itu saya merasa iya. Apakah saat rapat yang tidak didengarkan cuma Mbak Rindang saja? Saat itu iya Bu, beberapa kali seperti itu. Beberapa kali. Lalu yang beberapa kali lainnya, mereka tetap seperti itu kepada orang lain juga?
tidak Bu sepertinya. Baik, seperti itu ya Mbak. Apakah saat itu suasananya mungkin sedang panas atau sedang apa, dan Mbak Rindang itu masuk di saat yang tepat atau tidak? Saat itu tidak sih Bu, suasananya biasa aja, kayak misal mengusulkan tempat, mengusulkan kegiatan apa, seperti itu Bu. Jadi suasananya ya saya selalu memilih suasana yang tepat untuk menyampaikan pendapat gitu loh Bu. Karena kan biasanya ditanyai apakah dari forum ada yang ingin berpendapat. Nah, saya selalu mengutarakan pendapat di saat seperti itu. Saya tidak pernah menyela pembicaraan orang lain gitu. Saya selalu mencari situasi yang menurut saya itu sudah tepat dan kebetulan saya punya idenya gitu. Kalau tidak ya sudah, saya tetap diam gitu mendengarkan. Gitu. Mbak Rindang, Mbak Rindang inginnya itu orang lain saat itu seperti apa Mbak Rindang? Saat itu kalau misalnya orang lain didengarkan, misalnya pendapat orang lain didengarkan, saya juga ingin bahwa pendapat saya didengarkan gitu loh. Karena kan dalam forum kita semua punya hak yang sama untuk mengemukakan pendapat gitu, dan tidak dibedakan jenis kelamin, status sosial, dan segala macam hal gitu loh Bu. Kita kan semuanya sama dalam forum, sama-sama mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat gitu. Tapi ya saya pengennya cuman ini sih Bu, maksudnya setidaknya kalau misalnya tidak setuju, tolong beri saya kesempatan untuk saya mengutarakan apa yang saya pikirkan gitu. Itu sih Bu yang saya mau. Jadi Mbak Rindang itu sejauh ini masih ingin kalau Mbak Rindang berpendapat ya didengarkan, karena di dalam forum itu kan kita saling menghargai, saling mendengarkan, begitu ya yang Mbak Rindang mau. Tapi apakah Mbak Rindang apakah Mbak Rindang itu bisa, maksudnya bisa mengatur orang lain meskipun ya memang sudah ada aturan, tapi apakah Mbak Rindang bisa mengatur bagaimana respon orang ke Mbak Rindang? Kalau mengatur respon tidak bisa sih, tapi kalau misalnya mengatur untuk membuat peraturan kalau ini nanti kita sama-sama berpendapat gitu, ya mungkin bisa. Gitu. Lalu kalau Mbak Rindang tidak bisa mengatur respon orang lain, mengapa itu menjadi sebuah pemikiran yang besar bagi Mbak Rindang hingga Mbak Rindang itu nggak percaya diri? Karena Bu, saya merasa kalau sekalinya tidak dihargai gitu, itu tuh saya jadi takut untuk nanti mengeluarkan pendapat lagi, saya tidak dihargai lagi gitu loh Bu. Jadi saya jadi walaupun saya punya ide bagus, tapi saya nggak percaya diri untuk mengemukakannya gitu, walaupun itu di forum yang lain. Jadi itu sih yang saya pikirkan. Saya takut kalau akhirnya ya udah percuma gitu, orang saya di skip kan. Padahal kan di forum yang lain kan belum tentu Mbak Rindang juga akan diperlakukan sama. Apakah Mbak Rindang bisa memastikan kalau di forum lain juga Mbak Rindang diperlakukan sama seperti itu? Tidak bisa Bu. Respon tadi juga Mbak Rindang tidak bisa mengatur ya respon orang ya? Iya. Lalu sampai kapan Mbak Rindang punya pemikiran kalau maksudnya Mbak Rindang tidak dihargai, Mbak Rindang apa? Itu menurut Mbak Rindang itu hal baik atau hal buruk bagi Mbak Rindang sendiri? Saya itu nggak baik sih Bu, karena saya jadi lebih terlalu banyak berpikir gitu, jadi nggak action gitu. Iya, itu betul. Lalu Mbak Rindang karena terlalu banyak berpikir itu, jadi Mbak Rindang tidak bisa untuk mengutarakan apa yang Mbak Rindang ingin utarakan. Kalau hal-hal kayak gitu mau sampai kapan Mbak? Sebenarnya saya nggak mau memelihara kayak gitu sih Bu, maksudnya ya saya segera menyelesaikannya gitu, tapi saya bingung harus mulai dari mana. Ya? Iya. Tapi kemarin sudah mencoba belum untuk menyelesaikan masalah itu biar dihargai, itu sudah pernah mencoba? Kalau pernah mencoba untuk biar dihargai, misalnya kayak bertanya alasan gitu ya Bu ya? Iya. Itu sebelumnya belum pernah bertanya sih Bu, cuman kalau misalnya beberapa kali untuk tetap berpendapat supaya itu saya sudah mencoba. Tapi kalau untuk bertanya kenapa sih kamu kayak memperlakukan aku kayak gini, nah itu saya belum coba. Itu karena ketakutan Mbak Rindang sendiri ya? Iya betul. Rasa takut itu sebenarnya asalnya itu dari mana Mbak? Maksudnya gimana Bu? Maksudnya rasa takut itu kan Mbak Rina tadi bilang ya kalau ya nggak tahu sih sebenarnya kayak gimana. Berarti rasa takut itu asalnya dari mana? Dari diri? Dari diri saya sendiri. Iya, dari pemikiran Mbak Rindang sendiri juga ya?
kalau merasakan kayak gini Mbak Rindang itu kan nggak tahu ya maksudnya mereka memikirkan hal ini atau enggak, mereka memikirkan masalah yang mereka akan menghargai Mbak Rindang atau enggak, itu tuh menurut mereka itu bukan sebuah hal besar karena mereka nggak memikirkan itu. Lalu kenapa Mbak Rindang memikirkan itu sementara orang lain tidak memikirkan sebegitunya Mbak? Iya sih Bu, Gitu. iya. Gitu. Apakah Mbak Rindang masih tetap menganggap ini sebuah masalah padahal orang lain belum tentu loh mereka memikirkan apa yang mereka katakan ke Mbak Rindang, apa yang mereka lakukan ke Mbak Rindang? Iya sih Bu, mungkin mereka nggak mikirin gimana perasaan saya setelah mereka nge-skip saya gitu. Tapi kan setidaknya mereka kalau misalnya ada orang yang berpendapat, kenapa nggak dihargain gitu. Kenapa dan kenapa? Itu kan respon orang lain Mbak. Iya sih, tuh. Berarti Mbak Rindang punya itu ya, Mbak Rindang punya, oh iya orang itu harusnya gini ke saya gitu. Iya. Baik, ya sudah. Jadi bisa Ibu simpulkan kalau Mbak Rindang itu tadi merasa itu ya, maksudnya orang lain itu tidak memberi respon sebagaimana yang Mbak Rindang harapkan. Iya Bu. Lalu Mbak Rindang sudah tahu juga kalau Mbak Rindang tidak bisa mengatur respon orang. Iya. Berarti Mbak Rindang menganggap tadi pemikiran Mbak Rindang tadi itu salah atau tidak menurut Mbak Rindang? Pemikirannya salah sih Bu sebetulnya. Ingin merubah setelah ini? Iya, tapi saya nggak tahu gimana merubahnya gitu loh. Apa yang mau diubah gitu saya nggak tahu. Iya. Apa yang mau diubah masih belum tahu sampai Iya. sekarang. Meskipun tadi kita sudah ngobrol banyak masih bingung. Iya Bu, soalnya pemikiran saya tuh mana yang membuat saya nggak dihargain gitu loh Bu. Nah itu sih yang masih saya Tadi kan Mbak Rindang juga maksudnya belum ingin untuk bertanya alasannya. Apakah Mbak Rindang setelah ini akan bertanya? Ya Bu, saya ingin bertanya tapi saya harus berusaha mengumpulkan keberanian gitu Bu, karena kan ya saya masih merasa Baik. Untuk masalahnya Mbak Rindang tadi mungkin beberapa sudah lumayan itu ya Mbak, sudah lumayan tercerahkan kalau ngapain kita mikirin orang lain padahal orang lain nggak mikirin kita. Untuk sejalan dengan itu, di sini itu Ibu punya bukunya itu namanya Jangan Membuat Masalah Kecil Menjadi Besar. Itu tidak hanya konteks masalah kecil menjadi besar Mbak, tapi itu ada banyak hal di dalamnya yang bisa Mbak Rindang baca. Itu kenapa Ibu meminta Mbak Rindang membaca itu, supaya Mbak Rindang itu bisa memahami sendiri. Nanti kan tadi masih bingung ya, aduh mau melakukan apa, aduh apa yang harus diubah. Coba setelah ini akan Ibu kirimkan melalui WhatsApp. Sudah bawa handphone? Ya, sudah. Ibu akan kirimkan melalui WhatsApp, bisa Mbak Rindang baca sekitar 5-10 menit ya. Yang kan ada di daftar isi, dipilih aja sesuai judul yang sesuai dengan masalahnya Mbak Rindang. Itu sebentar ya. Sudah ya Mbak, sudah Ibu kirim. ya. Bisa dibaca sekitar 5-10 menit. Nanti yang lainnya bisa dibaca diteruskan di rumah. Oh iya. Kalau sudah bisa bilang ke Ibu ya. Sudah Bu, saya sudah baca yang halaman 32 bab 15. Tentang apa itu Mbak? Ini judulnya Jadilah Pihak yang Lebih Dulu Melakukan Pendekatan. Sesuai dengan yang Mbak Rindang tadi. Iya Bu, jadi di buku ini tuh memberikan insight kalau ketika kita merasa punya masalah dengan orang atau mungkin orang lain, kita menilai bahwa orang lain punya masalah dengan kita harus berani untuk menanyakan apa masalahnya, apa penyebabnya gitu. Jadi kita biar lebih tahu siapa yang perlu memperbaiki diri saya atau orang lain, seperti itu Bu. Jadi saya merasa oh iya, ternyata ini yang saya butuhkan gitu Bu. Sudah paham. Jadi setelah membaca buku itu, apakah ada pemikiran baru dari yang Mbak Rindang tangkap? Iya Bu, jadi saya harus bisa menyelesaikan masalah saya
dengan orang lain dengan cara saya harus berani untuk bertanya dan jangan takut dulu dengan pikiran saya sendiri gitu Bu. Iya betul, bagus itu Mbak. Perbandingannya dengan pemikiran Mbak Rindang sebelumnya setelah membaca buku itu, saya lebih lebih tercerahkan. Oh ternyata ini maksudnya gitu Bu. oh, lebih tercerahkan. Setelah ini Iya. sudah tahu akan melakukan apa. Iya Bu, sudah paham. Sudah apa? Akan melakukan apa setelah ini? Saya ingin coba untuk tanya satu persatu, ya tapi nggak langsung satu waktu langsung bertanya ke beberapa orang gitu. Saya ingin pendekatan satu persatu secara intens. Saya pengen ngobrol bener-bener yang deep talk gitu sama orang yang pernah tidak menghargai saya gitu. Apa penyebab dia melakukan seperti itu, apakah saya punya salah, dan saya akan minta maaf kalau memang saya yang salah. Betul, bagus sekali. Lalu pemikiran-pemikiran Mbak Rindang yang tadi sudah hilang? Sudah Bu, saya jadi lebih plong gitu rasanya. Jadi saya udah nggak begitu memikirkan apa respon mereka nanti. Baik, coba Ibu contohkan suatu keadaan nanti Mbak Rindang bisa Mbak Rindang bisa menjawabnya. Ya. Misalnya dalam suatu rapat di kelas itu ada pemilihan ketua kelas. Lalu satu persatu orang itu harus menyampaikan, nggak satu persatu sih, lebih ke ada beberapa orang yang nantinya akan dipilih untuk menyampaikan alasannya untuk memilih ketua kelas tersebut. Lalu Mbak Rindang itu angkat tangan, tapi ternyata kuotanya sudah habis. Lalu apa yang ada di pemikiran Mbak Rindang? Maksudnya kan yang mengangkat tangan itu ada 4 orang, tapi yang dipilih hanya 3. Maaf ya, ini udah habis gitu. Saat itu apa yang ada dalam benak Mbak Rindang? Kalau misalnya memang dari awal disebutkan bahwa hanya ada 3 orang yang ditunjuk, sedangkan orang yang mengangkat tangan itu lebih dari 3, dan kebetulan saya yang tidak ditunjuk, saya merasa ya sudah biasa saja karena memang kebetulan itu menjadi haknya si penunjuk itu untuk ngasih kesempatan gitu Bu. Lalu jika memang di awal itu tidak disebutkan? Kalau memang tidak disebutkan ya sudah, saya mungkin menyampaikan di lain kesempatan, atau mungkin kalau misalnya mereka ada yang bertanya ke saya ya saya tinggal jawab aja gitu. Tapi selebihnya saya nggak ingin berpikiran yang macam-macam gitu. Gitu ya. Jadi sekarang sudah lebih bisa untuk mengatur pemikiran, dan karena kita tidak bisa mengatur respon Orang lain. iya, betul sekali. Jadi sepertinya sudah tadi kita banyak cerita-cerita ya Mbak. Sepertinya perlu nih untuk Mbak Rindang itu relaksasi dulu biar lebih. Coba sekarang handphonenya bisa ditaruh di meja dulu, boleh. Bisa ditaruh sekarang, duduk yang nyaman, boleh bersandar. Ya, sudah. Sudah. Boleh pejamkan mata, boleh juga tidak. Oh iya. Mau pejamkan mata? Iya. Iya, baik. Sudah lebih tenang. Ini sudah duduknya sudah enak. Sudah Bu. Sudah, kakinya juga sudah nyaman. Sudah. Akan Ibu putarkan lagu instrumen lebih tepatnya. Baik, sekarang coba tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Tahan, keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Ulangi lagi Mbak. Tarik nafas lewat hidung pelan-pelan. Tahan, keluarkan lewat mulut. Ulangi 1 kali lagi ya. Sudah. Coba sekarang Mbak Rindang itu lepaskan semua pemikiran-pemikiran Mbak Rindang yang tadi itu negatif. Lepaskan misalnya yang Mbak Rindang merasa tidak dihargai. Lepaskan semuanya. Tanamkan ke diri Mbak Rindang kalau kita nggak bisa untuk mengatur respon dari orang lain. Lepaskan semuanya. Buat sebuah keberanian dalam diri Mbak Rindang. Kalau setelah ini Mbak Rindang jangan pernah takut untuk bertanya, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Lepaskan semua emosi negatifnya. Lepaskan semua pemikiran-pemikiran yang akan menghambat Mbak Rindang itu untuk maju, yang akan menghambat Mbak Rindang untuk kedepannya. Lepaskan.
Kalau sudah coba Mbak Rina itu tarik beberapa hal yang diingat-ingat lagi tadi, Mbak Rina akan seperti apa, setelah ini akan melakukan apa. Sudah lebih tenang? Sudah cukup? Silakan buka matanya kembali. Sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillah. Bagaimana sekarang? Lebih enteng rasanya, lebih lega. Alhamdulillah. Jadi setelah ini ada sesi namanya kita itu ada ibu punya di sini, ibu punya kontrak perilaku. Jadi di kontrak perilaku ini tadi kan kontrak perilaku adalah sebuah teknik dalam konseling yang ini tuh kita nantinya bisa mengubah perilakunya Mbak Rindang yang tadi dirasa mungkin kurang baik atau menghambat Mbak Rindang, kita bisa ubah di sini. Gunanya kontrak perilaku itu apa sih Bu? Kenapa nggak yang lain? Karena kontrak perilaku itu tuh seperti mengikat Mbak menurut saya. Nanti kalau Mbak Rina akan melakukan sesuatu, Mbak Rina jadi berpikiran, oh ya kemarin sudah melakukan kontrak perilaku. Dalam kontrak perilaku nanti ada beberapa hal yang kita sepakati bersama. Baik, sebelumnya kita tentukan dulu nih, perilaku apa yang Mbak Rina merasa itu perlu diubah dari pemikiran-pemikiran dan pembicaraan tadi. Tidak mau bertanya. Ya boleh. Tidak mau bertanya ketika saya merasa orang lain ada masalah dengan saya. Iya betul, bagus, boleh silakan dituliskan. Iya boleh. Lalu itu akan setelah ini Mbak Dina akan meningkatkan perilaku apa? Kalau perilaku yang ingin dikurangi itu yang enggan bertanya. Saya ingin bertanya. Ya, lebih ke itu ya. Kalau ada sesuatu bisa Bicarakan. Baik. Lalu ini di bawahnya ada, coba dibaca dari yang poin 1. Saya bersedia terlibat penuh dan aktif selama titik-titik hari ke depan untuk meningkatkan perilaku titik-titik dimulai pada tanggal titik-titik hingga tanggal titik-titik. Kita sepakati akan berapa hari kita melakukan kontrak perilaku ini, Mbak? Kalau seminggu dulu boleh nggak? Boleh dituliskan dulu. Ya, tadi akan meningkatkan perilaku apa? Berkomunikasi ketika ada masalah. Ya, boleh dituliskan. Ya, berarti dimulai dari tanggal hari ini tanggal 7. Berarti dimulai besok tanggal 8, ya, hingga tanggal 9, 15. Lalu dibaca lagi yang poin selanjutnya, Mbak. Saya bersedia untuk titik-titik apabila saya melakukan perilaku titik-titik kembali. Ya, itu seperti sebuah hukuman gitu. Kalau nanti Mbak Rindang tidak mau bertanya lagi kalau ada masalah, itu Mbak Rindang bisa diapakan kira-kira? Misalnya Mbak Rindang harus apa gitu? Punya ide? Tidak Bu, saya Tidak. harus melakukan apa. Baik. Mungkin kalau bingung bisa hukuman itu bisa yang lain, nggak harus yang selalu seperti ini. Mbak Rindang suka suka jogging, atau mungkin Mbak Rindang suka untuk berbicara di depan kamera misal, untuk mencoba maksudnya bertanya gitu, berbicara di depan kamera seperti vlog, atau Mbak Rindang bisa juga dengan jogging untuk meningkatkan kesehatan,
Atau misalnya Mbak Rindang bisa setiap kali enggan bertanya, lalu Mbak Rindang harus menyisihkan uang untuk misalnya bersedekah dengan orang lain, atau bagaimana? Atau punya ide yang lain? Sepertinya saya ini sih Bu, lebih ke mengajak ngobrol orang lain, karena saya bukan tipe orang yang mudah ngobrol dengan orang lain gitu loh Bu. Jadi kalau misalnya saya nggak mau tanya ketika saya ada masalah, ya setidaknya saya ngajak ngobrol aja gitu. Itu boleh nggak Bu? Boleh banget, silakan dituliskan. Mengajak ngobrol dengan orang gitu. Satu saja nggak apa-apa. Satu orang aja. Jika melakukan perilaku Enggan bertanya ketika ada masalah. ya. Lalu poin ketiga coba dibaca Mbak. Saya menyetujui untuk mengikuti proses konseling lanjutan 7 hari setelah sesi konseling hari ini yang akan dilaksanakan pada titik-titik pukul titik-titik. Iya, jadi untuk melihat bagaimana progresnya Mbak Rindang, bagaimana kalau kita lakukan konseling lanjutan 7 hari ke depan? Apakah Mbak Rindang bersedia? Iya Bu. Berarti di tanggal 16 ya? Oh iya. Jamnya? Jam berapa? Pulang sekolah saja Bu. Boleh, ya silakan dituliskan. Sudah, jadi kalau sudah berarti ini tidak dipaksa ya Mbak? Iya Bu. Boleh, silakan ditandatangani. Baik, terima kasih ya Mbak. Ibu simpan dulu. Ya, jadi setelah dari tadi kita banyak nih ngobrol-ngobrol, ada pemahaman baru nggak yang Mbak Rindang itu pikirkan sekarang? Ada sih Bu. Pemahaman baru yang saya peroleh itu, saya tidak bisa mengontrol bagaimana respon orang lain, tetapi saya bisa mengendalikan diri saya. Kalau misalnya ada masalah, kalau saya merasa ada masalah dengan orang lain, atau saya merasa bahwa orang lain punya masalah dengan saya harus berani untuk bertanya kenapa, penyebabnya dia melakukan hal ini, supaya saya bisa tahu letak salahnya itu ada di mana gitu. Jadi saya bisa evaluasi diri, dan orang lain mungkin juga bisa evaluasi diri dari apa yang saya utarakan. Bagus sekali. Lalu sekarang perasaannya Mbak Rindang seperti apa? Saya lebih lega, rasanya lebih, oh iya, jadi saya lebih tahu harus melakukan apa setelah ini gitu. Sudah tahu akan melakukan apa setelah ini ya? Ya. Jadi di sini itu ibu punya namanya daily talk plan. Jadi daily talk plan ini bisa, ini kan nanti ada satu, nanti ibu beri setelah ini ibu beri ada 7 yang ini diisi setiap hari. Jadi nanti hari itu nanti Mbak Rindang seperti apa? Apakah yang tadi sesuai kontrak perilaku itu berhasil atau tidak? Diceritakan di sini nanti biar saat kita bertemu itu kita bisa tahu apakah Mbak Rindang berhasil atau tidak ya. Oh iya, Bisa disimpan dulu sama Mbak Rindang. terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Jadi karena dirasa ini waktunya sudah hampir 45 menit ya Mbak, dan sepertinya Mbak Rindang juga sudah lebih lega, sudah tahu akan melakukan apa. Bagaimana kalau konseling hari ini kita sudahi? Iya Bu. Boleh. Tadi kan Mbak Rindang sudah mengatakan ya beberapa hal, pemikiran baru, perasaannya seperti apa. Boleh dituliskan di lembar sini Mbak. Ya, sekalian kesan dan pesan ya. Iya. Ya, tadi kan apa yang dipelajari dari hari ini, singkat saja, tidak apa-apa. Lalu merasakan apa, setelah ini akan melakukan apa supaya tidak lupa Mbak Rindang. Sudah? Bu. Ya, terima kasih.
Mbak sudah mengikuti konseling pada hari ini dengan aktif, dengan sudah banyak tadi bercerita kepada Ibu, sudah mandiri juga menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ibu yakin kalau Mbak Rina itu setiap hari mengisi lembar daily talk plan ini, Mbak Rina bisa lebih bisa mengontrol dari pemikiran Mbak Rina sendiri ke depannya supaya tidak berpengaruh ke ketidakpercayaan diri Mbak Rina, ya. Iya Bu. Jangan lupa kontrak perilaku yang sudah kita tadi sepakati bersama. Kalau Mbak Rindang sampai tidak melakukan komunikasi saat ada masalah, Mbak Rindang harus apa? Harus mengobrol dengan satu orang. Iya. Jangan lupa untuk mengisi lembar ini secara jujur supaya kita nanti 7 hari ke depan bisa melihat mana sih yang masih perlu dievaluasi. Ya, baik. Iya Bu, paham. Kalau seperti itu kita bisa selesaikan konseling pada hari ini. Semoga yang tadi kita itu bicarakan bersama-sama itu bisa bermanfaat bagi Mbak Rindang. Semoga apa yang akan dilakukan 7 hari ke depan bisa membawa manfaat bagi Mbak Rindang, bisa berpengaruh juga ke kedepannya Mbak Rindang supaya lebih sehat pemikirannya. Begitu ya. Iya Bu. Baik, jadi sekian yang bisa Ibu bicarakan ke Mbak Rindang ya. Iya Bu, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Iya, silakan. Boleh dibawa HP-nya. Jangan lupa ya kontrol lagi. Iya Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati ya.